والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Majelis Zikir As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Secara khusus kembali kita bersama-sama dapat datang, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangkaian kembali kita melaksanakan daripada perintah Allah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita semua yakin bahwa tidak lain semua ini adalah anugerah, hidayah, taufik dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini kembali kita menyambung daripada pembacaan hadis pada minggu yang lalu, yaitu di antara amalan ibadah yang paling dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sembahyang di dalam waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, sudah kita kisahkan minggu tadi kayak apa kisahnya orang yang tertinggal anak enam salih, kawitannya meninggal sehingga kawitannya nyaman di dalam kuburnya. Nah, diumpamakan tadi dimimpikan seorang yang salih bahwa ketika dikeluarkan orang tuanya tadi itu dalam keadaan nyaman, di hadapan ada talam yang penuh dengan cahaya. Nah, tapi ada seseorang yang kebetulan meninggal anaknya ada salih. Anaknya ada bakti lawan kawitan, kadingat lawan kawitan sehingga ada nyaman kawitan tadi dalam kubur. Namun alhamdulillah dalam cerita itu kan anaknya tadi sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anaknya tadi kembali misalnya tadi bakti lawan kawitan, maka alhamdulillah kawitannya di dalam kubur itu akan dia. Nah, jadi yang pertama sembahyang di waktu, mudah-mudahan kita tahu terus memeliharanya, apalagi kalau dengan berjamaah. Kemudian yang kedua kita terus berusaha untuk bakti lawan kawitan kita, baik kawitan kita yang masih hidup atau kawitan kita yang sudah meninggal. Nah, kemudian sahabat tadi bertakun pulang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa lagi yang selain daripada sembahyang lima waktu, selain daripada kita bakti lawan kawitan? Ujar Nabi, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas hari pembicaraan berjihad di jalan Allah kenapa jadi lepas? Hari ini kalau kita di negara kita, di pemerintahan kita, hari ini tanggal 10 November. 10 November itu adalah hari pahlawan. Nah, jadi pas benar di sini yang boleh tak berkenan pas ya udah bicara masalah jihad fisabilillah,
yang kebetulan hari ini di Indonesia, daerah kita, Indonesia termasuk daerah kita, diperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, hari yang bersejarah. Kenapa? Karena mereka para pahlawan. Para pahlawan itu yang berjuang merebut kemerdekaan. Baik itu mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama wassalihin, para ustaz, para santri, bahkan tentara-tentara dan lain sebagainya. Mereka berjuang di jalan Allah merebut kemerdekaan. Ya Allah, ada TNI, ada polisi, kembali misalnya tadi. Nah, masyarakat bahkan yang kita berhari memakai apa? Bambu runcing. Cuma dengan keyakinan, keimanan, bertawakal kepada Allah. Nah, yang perlu diturun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berapa banyak mereka para pejuang kita, para wali Allah. Wali Allah daripada para habaib, para syarifah, daripada ulama-ulama kita. Nah, datang guru-guru, bahkan santri-santri, termasuk aparat daripada tentara, polisi, dan lain sebagainya. Nah, bahkan banyak di daerah kita pejuang-pejuang yang terkenal. Pejuang terkenal, ya walaupun ada pejuang-pejuang yang tersembunyi, ada tahu yang di dalam kuburnya hanya nyaman, banyak aja namanya itu. Bahkan banyak yang dikenal daripada mereka para pahlawan tadi. Jasa mereka luar biasa. Jadi patutlah kalau orang-orang memperingkat Hari Pahlawan. Kenapa? Karena memang mereka yang berjasa. Kita ini kan mengajak kemerdekaannya, kita ini merasakan kemerdekaannya. Walaupun kan kisahnya kalau bahasa giginya kan ya Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala, memang merdeka itu pemberian Allah Ta'ala, memang nikmat dari Allah, tapi kan ada perjuangannya. Makanya kan kisahnya ada kalau dalam hadis yang sudah kita baca, kita juga kaitannya dengan kaitan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa ada syukur lawan manusia, ada syukur lawan Allah Ta'ala. Ada terima kasih lawan kawitan, maka otomatis ada syukur lawan Allah Ta'ala. Nah, kita berterima kasih kepada mereka, dari para wali-wali Allah Ta'ala, wali semua, para habaib, para syarifah, ulama, pejuang-pejuang yang orang jenderal-jenderal bahari, tentara, polisi dan sebagainya. Mereka masyarakat berjuang merebut kemerdekaan. Itu pas saja kita berterima kasih. Berterima kasih kenapa? Alhamdulillah berkat mereka kita merdeka. Itu diantaranya tak. Jadi terima kasih kita mereka orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan itu. Memang mereka nyaman, kita yakin orang-orang yang mati syahid itu nyaman. Bahkan di dalam hadis kan kisahnya mereka kan ada berhisab lagi, mereka itu kan berhisab lagi. Bahkan ada kalau misalnya ada empat gulungan di dalam masuk surga berdahulu, ini sudah berada di pintu surga. Mereka itu kan tidak melihat apa-apa, mereka itu kan tidak melihat hisab dan macam-macam, tapi mereka sudah berada di pintu surga. Ada orang alim, ada orang tolak haji, ada nampak orang, ada nampak syahid. Ini sudah kita pernah kita kisahkan dan kita mendengar berada di mana-mana itu ya Allah. Kayak apa kisahnya mereka sudah berada di pintu surga, tinggal lagi bila di pintu surga terbuka, masuklah mereka. Walaupun bagiliran kayak kisah tadi itu bagiliran. Ya Allah, memang hendak tuh menolak haji, hendak masuk ya Allah. Nah, boleh istri malaikat kan bisa juga mereka kenapa biar memang anak dulu masuk surga. Nah, lain hendak juga nih. Ya sini berarti aku tolak haji, aku tolak haji, ya haji umrah, ya jangan tidak jaga haji langsung umrah, adalah umrah aja gitu kan. Aku dari bujur-bujur, melaksanakan ibadah haji, dan aku percaya bahwa bila orang tolak haji masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali dalam surga. Jadi aku tolak haji bujur. Maka aku hendak masuk surga berdahulu. Jadi malaikat di mana dalam dia tahu bahwa berhaji itu diterima Allah kayaknya balasan surga. Biar tahu dengan gawian haji di mana, biar tahu hadisnya, tahu tentang masalah kelebihan haji di mana.
Jadi aku tadi belajar lawan guru kan biasanya tak. Nah biasanya belajar lawan guru gak ada pian lawan paburan pulang. Kayaknya gitu loh pian dulu kan paburan dulu masuk surga ya pian. Ada nang kayak gitu tadi. Tak nih pulang orang paburan biasanya apa? Nah di mana kamu jadi hendak masuk surga? Aku balik paburan kan orang yang sangat pamurah itu ya Rasulullah kan dia jauh lah. Nah ia benar dulu tak Rasulullah yang sangat pamurah paling ada segalanya. Baik itu di antara sahabat yang paling pamurah siapa? Senang mengenal Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Siddiq pernah kita di sana dia tentang kisah Maulid Nabi. Ya Allah, pamurahnya Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Kalau sahabat kan banyak pamurah kan jadi misalnya orang-orang yang pamurah itu kayaknya sampai sekarang ada siapapun yang menjadi orang yang pamurah artinya bisa harta banyak, berusaha yang benar, harta banyak sehingga hartanya digunakan di jalan Allah besar kebaikan, maka termasuk orang pamurah. Jadi sekali orang pamurah itu masuk ke dalam surga. Apalagi misalnya di dalam surga pun ada namanya sejarah pohon pamurah tadi ada di situ. Jadi biar malaikat di malaikat tahu orang itu masuk surga mana. Nah lawan jual. Namun kayak di malaikat berada lawan jual. Nah kemudian nama kisah itu itu juga. Nama kisah tadi. Nah kenapa jadi ikam kisahnya orang masuk surga? Karena aku balik perang sabil. Karena balik aku dibunuh di dalam peperangan. Nah maka bila orang dibunuh dalam peperangan mati syahid, maka jangankan kisahnya tadi ya Allah, kisahnya tadi daripada pakaian dan sebagainya itu semuaan maksudnya tadi dibawa ke dalam kubur semuaan. Kada perlu dibeberasi lagi kisahnya darahnya dan sebagainya tadi dimasukkan dalam kubur para syahid mereka tadi. Itu paling istimewa mereka. Nah jadi dia pada gimana ya? Kalau boleh kami saya karena masuk surga, dia lawan malaikat tadi pulang, lawan guru tadi pulang. Nah dia kan anak alim tadi kisahnya nahan tadi masuk surga. Baik itu pulang dia ujian dengan alim, wahai malaikat, bahari aku jadi alim ini, nek marga orang pamurah. Nah ini hikmahnya bagusnya kita mau membantu orang menuntut ilmu. Bagusnya kita membantu orang yang menuntut ilmu, memberi orang menuntut ilmu. Ada di satu kampung, di kampung di situ ada kampung itu yang menghadiahkan kepada penuntut ilmu. Jadi ada di kampung itu penuntut ilmu pulang kampung pasar cadera alim orangnya nih, maka orangnya kada berada. Jadi sampai orang kampung itu mau makan. Sampai kena bila dengan berzakat dikumpulkan zakatnya, kena dengan bertuturuk menukarkan kitabnya. Nah, jadi ujian yang alim tadi bahaya aku ini ada berduit, bahaya aku ini kisahnya ada alim yang akan ada sianon, yang akan ada kurang langsung gitu kan membantu aku, mengurusi aku, sampai dari pondok pesantren.